Halo, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore untuk pendengar. Kami dari HG5 izin mempresentasikan mengenai nanobubble untuk pencemaran tekstil. Kelompok kami sendiri terdiri dari Farhan Aziz, Erikson, Fahri Raffi, Fauzan Hasan, Sekar Ayu, Raffi Arya, dan Pak Indra yang adalah saya. Ini bisa di next. Untuk bahasan presentasi kali ini tuh terbagi menjadi 8. Yang pertama itu adalah pendahuluan, lalu permasalahan, sikap HG pada permasalahan, hipotesis, usulan alternatif solusi yang terpilih, sikap HG pada solusi yang terpilih, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Mungkin bisa diawali dengan pendahuluan dari masalah yang akan dibahas. Oke, mungkin untuk penjelasan yang pertama, apa sih sebenarnya pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan itu sebenarnya perubahan tatanan dalam lingkungan akibat masuknya kontaminasi ke dalam tatanan tersebut. Bentuknya itu dapat berupa solid, liquid, maupun gas. Untuk pencemaran lingkungan yang kami bahas di sini itu lebih terfokus kepada pencemaran di dalam air. Dapat dilihat di gambar di sini terdapat tiga data. Untuk data pertama itu menjelaskan mengenai kontaminasi yang ada di air sungai di Indonesia. Kontaminasi yang paling tinggi itu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Data itu paling besar terjadi di DKI Jakarta, diikuti oleh Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Untuk sumber pencemarannya itu sendiri paling banyak dihasilkan oleh limbah pabrik yang terjadi di Jabar, lalu diikuti oleh limbah rumah tangga di Jawa Tengah dan limbah lainnya seperti eh, kain dan sebagainya itu di Kalimantan Barat. Nah, kalau misalkan berdasarkan data sumber pencemaran limbah organik yang terkhusus di Citarum Hulu, untuk sumber pencemaran lingkungannya itu ada 4, di mana limbah peternakan itu paling rendah, lalu diikuti oleh limbah pertanian sebagai terendah kedua, lalu limbah pemukiman dan limbah industri yang paling tinggi. Di kedua data ini dapat dilihat bahwa limbah industri ini memang merupakan sumber pencemaran yang paling tinggi di perairan di Indonesia. Limbah industri ini bisa termasuk seperti limbah berwarna maupun limbah berbau dari hasil produksi suatu produk yang dihasilkan baik oleh eh, perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Nah, untuk industri di Jawa Barat sendiri atau mungkin ini sebagai contoh saja dari keseluruhan di Indonesia, untuk industri tekstil itu rata-rata masih banyak sekali yang belum mengolah limbahnya sebelum dibuang. Dapat dilihat dari data di gambar paling kanan bawah, di mana meskipun industri tekstil itu 86%-nya itu sudah memiliki IPAL, sedangkan sisanya belum, tapi buktinya masih banyak sekali data bahwa pencemaran industri itu terjadi di perairan Indonesia. Mungkin bisa di next untuk penjelasan lebih lengkap. Baik, selanjutnya perkenalkan kembali saya Farhan Aziz. Sebelumnya mohon maaf untuk tidak bisa on cam karena sedang tidak pada kondisi. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai kupasan mengenai permasalahan yang terjadi. Jadi, pemerintah mengingatkan bahwa industri tekstil membuat limbahnya ke Sungai Citarum tanpa melalui IPAL yang tadi sempat disebutkan oleh Fanya. Nah, itu sekitar 380 perusahaan memiliki IPAL berdasarkan data pemerintah. Namun, 64 perusahaan tekstil tidak memiliki IPAL berdasarkan data dari lapangannya. Dampaknya adalah pabrik tekstil ini mencemari lingkungan dan tidak hanya itu, namun produk yang jadi tidak kompetitif di pasar. Sehingga hampir 30% pabrik tekstil itu tutup. Dengan demikian, dibutuhkan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengatasi limbah yang dihasilkan oleh pabrik tekstil. Baik, selanjutnya ada sikap HG pada permasalahan. Sikap HG kami pada permasalahan ini, jadi isu ini merupakan isu yang mengakar bagi kawasan di sekitar di Citarum, Jawa Barat. Pencemaran air pada sungai tersebut berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Dari segi kesehatan, dikarenakan mayoritas masyarakat daerah aliran sungai menggunakan air
tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sikap AG kami adalah kami melakukan riset terlebih dahulu terkait dampak pencemaran yang terjadi. Kemudian kami akan melakukan diskusi terkait solusi apa yang dapat kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. HG kami juga akan mempelajari tentang ketentuan yang dimiliki oleh IPAL. Oleh karena itu, solusi yang dapat kami tawarkan yaitu menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan teknologi nano. Kenapa? Dikarenakan nano yang kami pelajari selama ini cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari dan bahkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Salah satu teknologi nano yang kami sarankan adalah nano bubble. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Sekar Wikinasih. Berikutnya adalah saya ingin menjelaskan terkait hipotesis yang HG5 buat. Boleh next. Untuk hipotesisnya sendiri, dengan menggunakan teknologi nano berupa nanobubble dalam proses pewarnaan di industri tekstil dapat mengurangi pencemaran air akibat limbah industri tekstil yang sangat berbahaya baik untuk manusia maupun ekosistem sungai. Next. Selanjutnya masuk ke usulan solusi, di mana solusi yang kita tawarkan adalah teknologi nanobubble atau NB. Teknologi NB umumnya digunakan dalam bentuk oksigen yang sangat kecil atau biasanya kurang dari 300 nanometer, sehingga keberadaannya tidak akan berbahaya. Teknologi NB ini menggunakan energi yang rendah juga. Perlu digunakan dalam lingkungan tertutup agar bekerja secara efisien. Dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan mempercepat degradasi organik, meningkatkan aerobik bermanfaat dan degradasi air, dan meningkatkan kualitas pernapasan makhluk air. Penerapan ini terbukti bermanfaat dalam banyak proses seperti pengolahan air, penyaringan pewarna tekstil, sterilisasi gas ozon, dan juga mempercepat metabolisme pada makhluk air. Next. Untuk karakteristik fisik dan mekanik yang unik dari nanobubble sendiri, yang pertama dia mempunyai sifat hilangnya daya apung yang lebih kecil dan virtual. Yang kedua, rasio luas banding permukaan yang sangat tinggi. Yang ketiga, memiliki potensial zeta. Yang keempat, hidrasi atau peningkatan kelarutan oksigen dalam air. Yang kelima, generasi radikal bebas. Yang keenam, koagulasi protein. Dan yang ketujuh, penurunan kecepatan naik. Sifat-sifat tersebut menyebabkan teknologi ini dapat bertahan lama di dalam air, yang menyebabkan gelembungnya ini dapat mengikat zat pencemar seperti warna tekstil dengan sangat efektif. Selain itu, energi yang digunakan juga sangat rendah, hingga maintenance yang sangat minim, dan dapat digunakan energi surya sebagai penggeraknya. Next. Nah, ini merupakan teknologi prinsip kerja dari nanobubble seperti yang telah disebutkan tadi. Kalau teknologi ini menggunakan gas-gas oksigen yang sangat kecil, dan gas tersebut dapat mengikat dari pencemar-pencemar pewarna tekstil, dan juga karena sifatnya yang lama naik atau cukup lama terapung di dalam air, dapat mengikat dengan sangat efektif. Next. Oke, ini sama aja. Next. Oke, baik. Selanjutnya mengenai alternatif solusi. Bisa di next. Ya, alternatif solusi yang kelompok HG kami tawarkan yaitu nanopartikel titanium oksida. Nah, di sini nanopartikel TiO2 ini menggunakan teknologi degradasi fotokatalitik, di mana teknologi degradasi fotokatalitik ini merupakan teknologi yang digunakan untuk mendegradasi polutan organik, di mana digunakan semikonduktor, dalam hal ini titanium oksida yang diaktifasi oleh sinar UV, yang akan digunakan sebagai katalis untuk mendestruksi kontaminan organik. Lalu nanopartikel TiO2 ini memiliki sifat di mana aktivitas fotokatalitiknya tinggi, harga yang wajar, tingginya stabilitas kimia dan biologisnya. Lalu nanopartikel TiO2 ini juga menghasilkan spesies oksigen reaktif atau kita sebutnya reaktif oksigen spesies yang dapat menurunkan kontaminan dalam waktu reaksi yang sangat singkat dan mampu membunuh beragam mikroorganisme seperti bakteri. TiO2 ini terletak pada proses produksi yang cukup rumit, di mana nanopartikel TiO2 juga sulit dipisahkan dari limbah terolah, terutama ketika digunakan dalam suspensi. Jadi next.
Oke, sikap HG pada solusi yang terpilih yaitu nanobubble. Penggunaan nanobubble dapat mengurangi masalah terkait limbah tekstil di mana perlu dilakukan pemilihan perancangan proses pemberian nanobubble pada aplikasi di industri tekstil, khususnya pada konsentrasi berapa banyak nanobubble yang digunakan dan lama proses tersebut didiamkan nanobubble di pencemaran tekstil. Lalu perlu dilakukan penyuluhan terhadap pihak pengolah limbah dan perusahaan tekstil untuk benar-benar menerapkan teknologi nanobubble. Penentuan indikator evaluasi pada penerapan teknologi nanobubble yang sudah dilakukan dan pengembangan proses yang lebih efisien di mana indikatornya ini lebih pada zat organik dari pewarna tekstil tersebut, lalu juga bagaimana dia bisa diterima waktu dilepas di sungai atau tidak. Oke, selanjutnya dari kesimpulan, dari permasalahan sendiri, pencemaran air akibat industri tekstil khususnya senyawa organik sangat berbahaya baik untuk manusia maupun ekosistem sungai. Pencemaran ini terjadi sebagian besar provinsi di Indonesia. Lalu solusinya ada alternatif solusi yaitu terdapat fotokatalis TiO2, lalu yang kami pilih adalah nanobubble, di mana pengurangan hasil limbah ini punya tujuan untuk mendegradasi yang senyawa organik tadi menjadi senyawa yang tidak berbahaya atau lebih sederhana. Lalu pemilihan solusinya sendiri, pemilihan nanobubble ini sangat memungkinkan untuk menangani pencemaran limbah tekstil dari permasalahan di mana penggunaannya yang sederhana, cuman dengan menggunakan nanobubble, dengan pemberian nanobubble oksigen, konsentrasinya harus tinggi dan sistemnya tertutup. Penggunaan nanobubble juga tidak berbahaya kalau terlepas pada lingkungan dan malah lebih meningkatkan kualitas lingkungan tersebut dan juga menggunakan energinya lebih sedikit. Jadi biaya prosesnya juga lebih sedikit. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan bisa langsung isi di diskusi Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih.